Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel INTV, Islam Nusantara TV. Channel ini akan membahas tentang cerita Islami. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Kisah karomah Kiai Soleh Darat Sang Guru R.A. Kartini, ubah batu jadi emas di depan penjajah. Ini kisah seorang waliullah asal tanah Jawa yakni Kiai Soleh Darat. Beliau memiliki nama asli Muhammad Soleh Ibn Umar Al-Samarani. Kiai Soleh Darat lahir di desa Kedung Jumleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sekitar tahun 1820 atau 1235. Dalam kitab-kitab yang ditulisnya, Mbah Soleh Darat sering menggunakan nama Syekh Haji Muhammad Salih Ibn Umar Al-Samarani. Demikian dikutip dari laman Laduni, Rabu 15 Desember 2021. Pemberian nama Darat disematkan kepada Kiai Soleh karena tinggal di kawasan dekat pantai utara kota Semarang, yakni tempat berlabuhnya orang-orang dari luar Pulau Jawa. Kini nama Darat tetap lestari dan dijadikan prasasti nama kampung Nipah Darat dan Darat Tirto. Saat ini Kampung Darat masuk dalam wilayah Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara. Kiai Soleh Darat merupakan sosok ulama yang memiliki andil besar dalam penyebaran Islam di pantai utara Jawa, khususnya di Semarang. Ayahnya yaitu Kiai Umar adalah ulama terkemuka yang dipercaya Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa melawan Belanda di wilayah pesisir utara Jawa. Setelah mendapat bekal ilmu agama dari ayahnya, Soleh kecil mulai mengembara, belajar dari satu ulama ke ulama lain. Tercatat Kiai Syahid waktu raja belajar kitab fikih seperti Fat Al-Karib, Fat Al-Muin, Minhan Calkawin, dan Syar Al-Katib. Kiai Soleh Darat menimba ilmu di pesantren-pesantren pada zamannya. Ia banyak berjumpa dengan kiai-kiai masyhur yang dikenal memiliki kedalaman serta keluasan ilmu batin, dan kemudian menjadi gurunya. Di antara nama kondang tersebut, salah satunya adalah Kiai M. Sahid yang merupakan cucu dari Syekh Ahmad Mutamakin, seorang ulama asal desa Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, yang hidup di zaman Mataram Kartosuro pada sekitar abad ke-18. Dari sikenya itulah ia belajar beberapa kitab fikih seperti Fat Al-Karib, Fat Al-Muin, Minhaj Al-Kawin, dan Syah Al-Katib. Terdapat catatan, dikarenakan kitab-kitab tersebut bukanlah kelas-kelas pengantar, maka mempelajarinya membutuhkan waktu relatif lama. Safari perjalanan keilmuannya berlanjut kepada Kiai Raden Haji Muhammad Salih Ibn Asnawi di Kudus. Dari situ ia mengkaji kitab Al-Jalalain Al-Suyuti. Di Semarang, beliau mendalami nahwu dan saraf dari Kiai Iskak Damaran, kemudian belajar ilmu falak dari Kiai Abu Abdillah Muhammad Al-Hadi Inbakuni. Berlanjut kepada Ahmad Bafaki Balawi demi mengkritisi kajian Jauharah Tauhid buah karya Syekh Ibrahim Talakani dan Minhaj Al-Abidin karya Al-Ghazali. Masih di Semarang, kitab Masail Asitin karya Abu Al-Abbas Ahmad Al-Misri, sebuah depiksi tentang ajaran dasar Islam populer di Jawa sekitar abad ke-19 dicernanya dengan tuntas dari Syekh Abdul Al-Ghani. Tidak pernah puas, haus ilmu, itulah sifat setiap ulama. Demikian pula beliau, yantri kepada Kiai Syada dan Kiai Murtadla pun dijalaninya yang kemudian menjadikannya sebagai menantu. Setelah menikah, Kiai Soleh Darat merantau ke Makkah. Di Tanah Haram, ia berguru kepada ulama-ulama besar, antara lain Syekh Muhammad Al-Mukri, Syekh Muhammad Ibn Sulaiman Hasbullah Al-Makki, Sayyid Ahmad Ibn Saini Dahlan, Syekh Ahmad Nahrawi. Dikisahkan bahwa suatu ketika Mbah Soleh Darat sedang berjalan kaki menuju Semarang. Kemudian lewatlah tentara Belanda berkendara mobil. Begitu mobil mereka menyalip Mbah Soleh Darat, tiba-tiba mogok. Mobil itu baru bisa berjalan lagi setelah tentara Belanda memberi tumpangan kepada Mbah Soleh Darat. Di lain waktu, karena mengetahui pengaruh Mbah Soleh Darat yang besar, pemerintah Belanda coba menyogoknya.
Maka diutuslah seseorang untuk menghadiahkan banyak uang kepada Mbah Soleh dengan harapan Mbah Soleh Darat mau berkompromi dengan penjajah Belanda. Mengetahui hal ini, Mbah Soleh Darat marah dan tiba-tiba dia mengubah bongkahan batu menjadi emas di hadapan utusan Belanda itu. Namun kemudian Mbah Soleh Darat menyesal telah memperlihatkan karomahnya di depan orang. Beliau dikabarkan banyak menangis jika mengingat kejadian ini hingga akhir hayatnya. Kiai Soleh Darat wafat di Semarang pada hari Jumat Wage, tanggal 28 Ramadan 1321 Hijriah atau 18 Desember 1903 Masehi. Beliau dimakamkan di Permakaman Umum Bergota, Semarang dalam usia 83 tahun. Itulah cerita Kiai Soleh Darat dan semoga menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Amin.